Pemirsa, sebuah pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki jatuh di kawasan Yalova. Bola api membumbung ke langit saat pesawat tempur F-16 milik militer Turki jatuh di provinsi Yalova saat menjalani latihan terbang. Sang pilot berhasil menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Pilot kemudian dievakuasi ke rumah sakit provinsi Yalova. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan pesawat mengalami gangguan teknis ketika menjalankan penerbangan rutin. Pemirsa, kelompok Houthi Yaman terus melancarkan serangan. Kali ini mereka menyasar kapal militer milik Arab Saudi. Pasukan Houthi Yaman secara resmi mengumumkan rangkaian serangan baru terhadap kapal militer milik Arab Saudi. Tak hanya itu, Houthi juga menyasar pangkalan Saudi di wilayah Marib dan Muka. Houthi beralasan serangan ini merupakan respons atas agresi dan blokade Saudi. Anggota Biro Politik Ansarullah Ali Al-Dailami mengatakan serangan terhadap kapal dan posisi militer Saudi adalah bagian dari strategi pertahanan. Serangan ini semakin meningkatkan tensi antara pasukan Houthi dengan Arab Saudi. Pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Sementara itu, pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Salah satunya bendera Israel berkibar di atas kastil Dubieh. Bendera-bendera ini menghadap desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan Israel. Dubieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan Kastil Gunung Amel, diresmikan UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya di bawah prosedur darurat. Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah rumah-rumah warga Lebanon yang hancur serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. Ya, perang tanpa henti dengan Iran membuat sejumlah awak kapal Amerika Serikat mengalami tekanan mental. 7 personel Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat bentrokan hebat yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln. Bentrokan hebat terjadi antar personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika penasihat untuk Komando Pusat AS, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi pun semakin memanas. Baku hantam terjadi antar awak kapal, mengakibatkan 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan sejumlah awak kapal terluka. Kapal induk USS Abraham Lincoln berada di lautan selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln salah satu kapal induk canggih AS yang dikerahkan selama perang melawan Iran.
Pemirsa, atraksi udara TNI bakal turut mewarnai upacara perayaan HUT ke-81 Indonesia di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pesawat jet tempur nampak melakukan gladi atraksi manuver di langit Jakarta hari ini. Manuver pesawat tempur tersebut menjadi bagian dari persiapan atraksi udara yang akan ditampilkan dalam rangkaian perayaan HUT RI 17 Agustus mendatang. Kemampuan para penerbang TNI yang menjalani latihan tersebut mengundang decak kagum hadirin. Untuk pesawat tempur alutsista yang akan dikerahkan antara lain Rafale F-16 Sukhoi 27, 30, Hawk 100, 200, serta T-50I Golden Eagle. Atraksi udara juga akan kembali diramaikan tim aerobatik Jupiter TNI AU yang akan menerbangkan pesawat KT-18 Wungbi. Ya, di landasan udara Halim Perdana Kusuma, TNI AU melakukan gladi kotor, persiapan atraksi flypast hingga akrobatik udara. Termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Pesawat jet tempur berukuran sedang diunggulkan karena memiliki mesin navigasi serta performa yang lincah dan tangguh. Sementara gladi kotor di kompleks istana juga dilakukan. Sejumlah panggung dan stand tampak mulai berdiri. Tim Paskibraka dan tim pendukung acara Puncak HUT RI turut mematangkan persiapan untuk penampilan 17 Agustus mendatang. 81 pesawat akan melakukan atraksi di Puncak HUT RI ke-81 mendatang. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Goa terkait pemakzulan Bupati Goa diwarnai hujan interupsi. Bupati Goa dimakzulkan karena diduga terlibat kasus korupsi dan perselingkuhan. Rapat paripurna DPRD Goa, Sulawesi Selatan memanas. Situasi pun berubah ricuh usai dipicu teriakan dari sejumlah orang yang hadir dalam ruang rapat. Rapat ini menghasilkan keputusan pemakzulan terhadap Bupati Goa, Husniah Talenrang, atas kesepakatan seluruh fraksi. Husniah yang berbicara di atas mimbar terkait klarifikasi kasus yang menjerat dirinya sontak mendapat hujan interupsi. Dan dengan tegas saya menyatakan bahwa semuanya melalui proses. Ya, di sini bukan tempat kita untuk menghakimi atau mengadili. Masih ada proses selanjutnya. Saya menghargai ini adalah rumah rakyat. DPR adalah mitra kita. Dengan harapan kehadiran saya ini akan menjaga dan menjalin harmonisnya hubungan antara DPRD, legislatif dengan eksekutif. Sebelumnya, Husniah diperiksa tim Pansus Hak Angket atas 3 kasus, yaitu dugaan korupsi seragam sekolah gratis sebesar 16 miliar rupiah, pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral salah satu mahasiswi, dan dugaan perselingkuhan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.